guys, I'm G. Selamat datang di channel YouTube gue. Hari ini gue bakalan maskeran sambil makan-makan kue lebaran dan ngebahas tentang drakor yang belakangan ini lagi gue tonton, yaitu Vincenzo. So stay tune ya. Hai guys, jadi hari ini gue bakalan maskeran. Ini tuh tadinya gue dikasih kawan gue, terus karena cocok akhirnya gue beli lagi. Nanti gue kasih linknya. Udah itu pokoknya gue bakalan maskeran pakai masker ini sambil makanin kue lebaran buatan nyokap gue. Nanti kita review gimana rasanya. Tapi ini sih enak karena memang udah gue makanin. Dan kita tuh bakalan berbincang-bincang tentang drama yang baru-baru ini gue tonton, Vincenzo. Gue gak bisa move on dari drama itu walaupun gue udah kelar nontonnya. Oke, baik, gue mau maskeran dulu. Oke guys, jadi ini gue udah maskeran. Jadi kita harus tunggu 15 menit. Sambil nunggu, mari kita review kue-kue kering buatan nyokap sisa lebaran kemarin. Jadi yang pertama ini itu nastar. Kalau nyokap gue bikin nastar, itu tuh kayak lembut banget gitu loh. Ya, ini udah tinggal dikit karena dimakanin terus. Emang enak sih kalau buatan nyokap itu, gak ada yang bisa nyanyi. Udah gitu, oh ya kita sambil bahas drama terbaru yang gue tonton. Jadi gue tuh baru nonton Vincenzo. Jadi pertamanya gue tuh kan nggak terlalu suka nonton drama Korea, kayak kecuali yang kayak banyak banget direkomendasiin kayak Penthouse dan lain-lain gitu. Karena gue nggak terlalu suka nonton juga sebenarnya. Ya di waktu itu gue lagi buka Instagram, terus kayak berseliweran gitu loh drama ini di timeline Instagram gue. Gue lihat yang main itu Song Joong Ki. Dulu tuh gue pernah tahu drama dia yang Descendant of the Sun, tapi gue nggak nonton karena nggak tahu ya, nggak se-feel aja, gue nggak dapet gitu feelnya. Ya mungkin banyak yang bilang bagus, tapi kan selera orang beda-beda kan. Pertama gue kayak dia main Descendant of the Sun, main di film ini, pikir gue pasti bagus sih, pasti, karena gue tuh tahu tuh aktor itu emang kayak udah terkenal banget kan tuh si Song Joong Ki. Tuh teman-teman gue juga banyak yang ngefans, cuma gue enggak gitu, biasa aja. Terus akhirnya karena gue gabut pas puasa kemarin, udahlah gue nonton. Maaf ya kelilitan. Gue nonton tuh, pas pertama nonton itu tuh kayak oke, not bad gitu, kayak langsung ngebakar apa sih, kebun anggur ya kalau nggak salah episode satunya tuh. Dan itu lucu gitu loh, langsung kena gitu di gue, kayak wah lucu ternyata dramanya. Akhirnya yaudah gue terusin tuh nonton. Ternyata dramanya tuh wah beyond my expectation, bagus banget. Gue hampir namatin drama itu cuma dalam waktu 4 harian. Kayak sebelum lebaran tuh gue udah kelar nontonnya, tapi gue ulang terus kayak episode yang menurut gue kurang, gue ulang lagi, gue tonton lagi. Kayak soalnya bagus banget di situ tuh. Oke, buat yang gak suka spoiler bisa di skip, tapi terserah sih. Bagusnya jangan di skip. Jadi itu apa namanya, si Song Joong Ki itu jadi mafia di situ, dan dia ketemu pengacara gitu cewek. Terus kayak mereka tuh nyelesain kasus apa namanya, kasus tentang perusahaan gitu. Pokoknya keren banget. Recommended buat ditonton. Gue sangat tidak menyesal menontonnya. Dan itu ada pemeran yang bikin gue salfok gitu. Selain Song Joong Ki tuh memang semua pemerannya tuh kayak ganteng-ganteng banget. Jadi gue kayak nggak bisa gitu loh cuma suka sama pemeran utamanya aja. Gue juga sama yang jadi antagonisnya tuh gue suka gitu, karena itu Taekyeon 2PM. Ganteng banget. Gak ngerti lagi gue. Oke, jadi ini kue kedua. Ini apa sih namanya, kastengel ya. Ini juga sebenarnya gue juga bantu bikin, makanya pasti gue puji-puji.
Tapi sebenarnya memang enak. Gue tuh nggak suka bohong. Jadi kalau gue bilang enak, enak. Beda sama yang adonan beda sama yang adonan nastar. Yang kastengel ini tuh lebih gurih, kayak kriuk-kriuk gitu, enak. Dan gak ada yang mutung kuning pas lucu. Nah, lanjut ya. Jadi karena semua pemerannya tuh ganteng-ganteng, gue tuh salvok sama, jadi ada adeknya si antagonis, namanya Hanso, Jang Hanso. Gantengnya. Udah ganteng, imut-imut, definisi soft boy. Kayak dia tuh kayak napas aja imut gitu loh. Gue yakin kalian semua yang nonton gak mungkin gak suka sama dia, si Jang Hanso. Pertama gue tuh kayak, wah ini pengkhianat nih. Jadi waktu itu dia sempet deketin si tokoh utamanya gitu. Gue mikirnya kayak, wah taktik nih. Ternyata enggak, ternyata dia memang sepolos itu, se-cutie itu perannya di Vincenzo. Udahlah, akhirnya gue tamat nonton. Gue gak mau ceritain endingnya, karena itu parah, spoiler parah nanti. Pokoknya endingnya udahlah ya. Ayo kita sambil lanjut makan. Pas udah nyelesain itu, gue tuh bener-bener yang gak bisa move on. Kayak gue rewatch lagi episode-episode yang menurut gue kurang gitu loh. Kayak entah gue kurang paham, entah gue kurang aja ngeliat adegannya, gue masih pengen lihat lagi gitu. Akhirnya gue tonton lagi, kagak kelar-kelar tuh kan. Akhirnya gue move nih ke TikTok, gue cari Vincenzo gitu kan. Dan itu banyak banget kayak video-video yang dibuat sama fans-fans itu kayak lebih kena banget. Kayak lo tau kan video di TikTok yang diedit-edit gitu, tapi itu bikin baper, banyak banget yang bikin baper. Kayak karena gue nggak bisa move on dari filmnya, akhirnya gue cari yang fanmade gitu, dan sama bikin baper. Jangan lupa juga nonton di YouTube, gue lupa channel apa. Itu juga ada tuh yang wawancara pemeran Vincenzo, yang mereka main-main game bareng, wah lucu-lucu itu ada. Udah itu katanya bulan Mei ini juga bakalan ada deleted scan ya, apa sih, scan yang dihapus gitu bakalan ditayangin. Tapi gue belum tahu sih lebih lanjut soal itu, karena gue ini sebenarnya udah kurang update tentang ke Koreaan gitu, karena memang gue kadang nonton ya yang bagus aja gitu, nggak penggemar yang banget. Tapi untuk Vincenzo ini luar biasa. Yang tadi ya gue sama sekali nggak tertarik, kayak oh Song Joong Ki ganteng ya udah gitu loh. Setelah gue nonton Vincenzo itu kayak Song Joong Ki om loh, duda tapi nasi baby face. Coba lo nemuin om duda di real life, pasti lo takut kan, maksudnya kayak nggak ada cutie-cutienya lagi gitu. Tapi beda banget sama si Song Joong Ki. Gue sampai nggak percaya ya, doi duda udah tua lagi. Umur dia setengah umur gue, umur gue setengah umur dia. Apa yang penting ganteng. Udah tuh ini kue Skippy. Kue Skippy tuh kue kacang tapi nggak manis. Bentuknya kayak nastar tapi nggak ada isi. Nih, ini kacang banget, kayak nyemilin kacang udah dialusin. Karena lebih banyak kacangnya daripada tepungnya kalau nyokap gue buat. Nah ini tuh nggak manis, ini asin gurih. Tapi gue sama adik sepupu gue yang cowok itu suka banget sama ini. Ya setiap tahun nyokap gue pasti bikin ini. Oke, kembali ke Vincenzo. Semenjak gue nonton Vincenzo, gue jadi obses banget sama Song Joong Ki. FYP gue di TikTok itu muka Song Joong Ki semua. Terus itu pemerannya Jang Hanso itu namanya Kwak Dong Yeon. Dan apa ya, dia tuh emang perannya tuh kayak sad boy mulu gitu loh. Sad boy. Tapi kayak gue langsung
My first love, what I'm dreaming of. Karena gue langsung suka pas gue ngeliat dia. Pertama kali dia muncul di layar, gitu kan. Wah, imut banget nih cowok. Wah, abis itu gue tahu dia nih pemeran antagonis pertamanya kan. Kayak, ih nggak cocok gitu. Tapi seiring berjalannya episode drakor itu kan tokoh-tokoh itu mengalami perkembangan karakter, dan ternyata karakter si Jang Han-so ini akhirnya cocok banget buat dia. Jadi kayak soft boy, lucu, cutie, apalagi pas dia udah mulai deket sama si pemeran utamanya si Song Joong Ki. Gila, itu bener-bener kayak melting, gue lucu, gemes, kayak ya walaupun akhirnya agak sad karena memang kayaknya nasibnya si Jang Han-so itu emang sad boy sih. Ya udahlah, maklumin aja, namanya juga jalan cerita, nggak bisa kita atur, ya nggak sih, kita cukup menikmati dan tonton ulang kalau masih kurang. Dan ternyata gue tahu kalau si Kwak Dong Yeon itu meranin beberapa film lain, dan ini lagi mau gue tonton tapi belum karena gue lagi capek nonton drama dan gue memang belum bisa move on dari Vincenzo 100%. Gue masih kebayang-bayang terus, gue tuh kayak langsung kangen gitu loh kalau sehari nggak ngeliat film mulu gue ngomongnya, drakornya. Jadi kadang-kadang kalau gabut ya gue tonton aja episode yang gue suka gitu. Ya udah sih, gitu aja. Emang lagi yang pasti ya guys, gue nggak bisa benci sama pemeran antagonisnya. Pemeran antagonisnya itu namanya di situ Jang Junwoo, Jang Han-so. Ya pokoknya nonton aja deh. Itu yang peranin tuh Ok Taecyeon 2PM. Lo tau Taecyeon yang lucu gitu, yang gemes, cutie, meranin peran jahat tapi dapet banget, tapi nggak bisa benci, ngerti nggak sih? Kayak udah dia jahat gitu, tapi gue nggak bisa benci juga sama dia, karena maksudnya benci di filmnya ya, gue juga kayak feel buat benci dia tuh hilang gitu, karena yang meraninnya tuh Ok Taecyeon. Mungkin kalau orang lain gue bisa dapet tuh kayak ih benci banget nih gue, ih kesel banget nih gue sama nih peran antagonis ini gitu kan, kayak apa sih gitu. Lo biasanya kalau nonton peran antagonis kan kayak ih nggak punya akhlak gitu kan, tapi kalau pas ngeliat si Ok Taecyeon yang meranin peran antagonis kayak gemes. Harusnya jangan kayak gitu, gemes. Ngerti gak sih lo? Gue harap lo ngerti. Oke. Jadi Vincenzo menurut gue recommended banget. Terus pemeran utama wanitanya juga, siapa yang namanya gue lupa, tapi namanya di drama itu Hong Chayoung. Itu sumpah itu kayak happy virus gitu loh. Gue nggak tahu di real life dia ternyata memang kayak gitu. Gue lihat di YouTube dan lain-lain. Tapi di filmnya juga pembawaannya oke banget, kayak jadi kalau nonton itu kayak wah seneng gitu, ceria banget. Gue suka aja ngeliat cewek-cewek happy. Ya gue tuh suka ngeliat orang yang pembawaannya tuh wah happy gitu, kayak bikin mood orang yang ngeliat tuh ikutan bagus gitu nggak sih, kayak ngeliatnya. Udahlah pokoknya itu drama the best banget. Drakor the best di 2021 yang gue tonton, karena emang di 2021 baru itu iya Penthouse sama ini yang gue tonton. Penthouse sama Vincenzo baru itu yang gue tonton. Kalau Penthouse lo tau lah betapa bengisnya cerita itu, nggak usah diragukan lagi, memang bengis gitu. Tapi Vincenzo nih menurut gue tuh kayak dark humor gitu loh, sebenarnya serem tapi lucu, terus candu, terus pemerannya tuh gak ada yang ngebosenin, ganteng-ganteng, cantik-cantik semua, lucu-lucu, kayak oh my god, gimana caranya move on dari drama itu. Gue sampai terngiang-ngiang, kayak gue butuh season 2, tapi katanya udah dikonfirmasi sama Song Joong Ki-nya kalau gak ada season 2. Ya dia udah, kita terima aja ya, namanya hidup nggak ada yang tahu, dinikmati aja, dijalanin aja. Oke. Bentar lagi gue mau cuci muka soalnya kayak udah kering, nanti malah muka gue kering ngelopek. Kita makan satu lagi karena enak. Ingat ini namanya kue Skippy, minta buatin aja nyokap lo semua. Mah, buatin kue Skippy dong, jangan yang manis, yang garing, pasti enak. Misalnya kayak gini, gue rasa nyokap pasti jago deh bikin kuenya, gak sih? Oke, bye.
Sabar. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.